minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala hulukin azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Fala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da zalika zanim kana zamalin wa banin. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu alal urtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Iza aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnun. Fatafa alaiha taifum mir rabbika wa hum naimun. Fa asbahat kassarim. Fatanadaw musbihin anihdu ala harsikum in kuntum sarimin. Fantalaku wa hum yatakhafatun alla yadkhulanna al yawma alaikum miskin. Faghadaw ala hardin qadirin. Falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna taghin. Asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Fazalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun. Am lakum aymanun kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Saluhum ayyuhum bidzalika za'im. Am lahum syuraka falyatu bisyarakaihim in kanu sadiqin. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Fazarni wa may yukazzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaidi matin. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muzqalun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Wasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil huti iznada wa huwa ma'zum. Laula an tadarakahu ni'matum mir rabbihi lanubiza bil ara'i wa huwa mazmum. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas solihin.
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Ba'da a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu nikmat, yang insya Allah kita akan melaksanakan puasa pada bulan Ramadan ini. Salawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Mustafa Ahmad, yang alhamdulillah saya berkhidmat mengajar di SMP 1 Al-Azhar Bandar Lampung, dan juga saya mengajar di Rumah Tahfidz Dharma Jaya. Sekaligus saya juga mengimami di Masjid Robiatul Aziz Tenggal. Dan insya Allah saya akan mengisi acara ngaso di SD 2 Al-Azhar yang akan tayang sebelum buka puasa. Seperti itu. Jadi insya Allah saya akan sedikit menyampaikan motivasi untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama, Nabi SAW beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kalau kita ini mau menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita sebagai orang yang senantiasa mau membaca Al-Qur'an dan juga kita mau mengajarkan Al-Qur'an. Dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat kelak bagi pembacanya. Maka kalau kita mau mulia hadiah Allah Subhanahu wa taala, mau mendapatkan syafaat Al-Qur'an, maka jadilah kita sebagai ahli Al-Qur'an. Ulama mengajarkan ahli Al-Quran itu yang pertama siapa? Dia adalah orang yang hafal Al-Quran. Atau yang kedua, dia termasuk orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran dengan istiqomah. Maka untuk kita menjadi Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran ini ada 4 tahapan yang kita perlu minimalnya. Yang pertama adalah belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran ini penting karena mustahil kita tidak akan bisa membaca Al-Quran kalau kita tidak mau membaca Al-Quran. Maka belajar dulu membaca Al-Quran. Dari mana kita memulai belajar Al-Quran? Ya mulai dari awal. Dari alif, ba, ta, sa, ya. Atau sekarang dari ikro, a, ba, ta, sa, ja, ha, ho. Seperti itu. Kita mulai daripada belajar huruf per huruf. Sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tidak membaca po dengan ta. Tidak membaca bo dengan da. Dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengeluarkan huruf, makhorijul huruf. Sesuai dengan ketentuan dan hukum-hukum tajwid. Maka kita belajar. Malukah kita? Tidak. Kita belajar ini, kata Nabi SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sesungguhnya belajar ini wajib bagi muslimin dan
muslimat, baik laki-laki maupun perempuan. Maka kita mesti belajar sampai kita bisa membaca Al-Quran. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladzina yaqra'una wa yatata'tau fihi fahuwa alaihi syakun falahu ajroni. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Dan adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yatata'tau, dia membaca Al-Quran terbata-bata, wa huwa alaihi syakun, dan dia merasa berat, ya, dengan dia belajar membaca Al-Quran tersebut, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falahu ajroni, baginya 2 pahala. Yang satu pahala bacaannya dia membaca Al-Quran, yang kedua pahalanya dia mau belajar Al-Quran dia. Maknanya apa? Tidak ada alasan sama sekali untuk kita untuk meninggalkan membaca Al-Quran. Kita bisa atau tidak bisa kita belajar tetap mendapatkan pahala. Kita faham, tidak faham dengan Al-Quran tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita belajar. Jangan malu kita untuk belajar Al-Quran. Kalau kita bermaksiat kepada Allah baru kita boleh malu. Tetapi kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak perlu malu untuk mulai belajar membaca Al-Quran. Maka yang kedua kata ulama, setelah kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka yang kedua kata ulama adalah bagaimana kita membacanya dengan istiqomah. Ya, kita membacanya dengan istiqomah. Ya, istiqomah artinya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Maksudnya apa? Kita membaca Al-Quran dengan menghatamkan Al-Quran minimalnya sebulan sekali. Makanya kalau one day one juz itu dalilnya dari sini, ya. 1 hari 1 juz. Oh, kebanyakan Ustadz membaca 1 hari 1 juz. Kalau kita baca langsung, bagi yang baru belajar mungkin terasa berat. Tapi kalau kita cicil sedikit demi sedikit, maka insya Allah tidak akan terasa berat. Bagaimana caranya? Sering saya sampaikan. Yang pertama, kita sholat 1 hari itu 5 waktu. 1 juz Al-Quran itu sebanyak 10 lembar. Maka kalau kita baca sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar, maka 5 kali sholat terbacalah 10 lembar. Artinya apa? 1 juz 1 hari. Kalau kita baca 1 hari sebelum sholat 1 lembar, maka nggak lama, paling 5 menit, 10 menit. Ya, maka kita istiqomahkan kita membaca Al-Quran. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pahala orang yang baca Al-Quran tidak aku katakan alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Sedangkan 1 huruf sama dengan 10 kebaikan hadiah yang mulia. Ya, 10 kebaikan. Berarti kalau kita baca alif lam mim, bimakna dia ada 3 huruf dikalikan 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca dengan bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa huruf? 19 huruf. Berarti kalau kita baca bismillah mendapatkan pahala 190 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca Al-Fatihah? Bagaimana kalau kita baca Al-Baqarah? Bagaimana kalau kita baca Ali Imran, An-Nisa sampai kita hatam Quran? Berapa juta kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka kita istiqomah. Ya, setelah kita belajar membaca Al-Quran, yang kedua adalah membaca Al-Quran. Dan kalau bisa kita menghafal Al-Quran, ya, kita menghafal Al-Quran dari mana? Dari ayat yang mudah, ya, 10 ayat terakhir daripada juz amma. Ya, kita baca dari alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka kita hafalkan. Ya, kalau kita hafalkan 1 hari, ya, 1 hari 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, ya. Surat An-Naba itu ada 40 ayat. Berarti kalau kita baca, kita hafal 1 hari 1 ayat, dalam 40 hari kita bisa hafal surat An-Naba. Ya. Masya Allah. Maka kita usahakan menghafal. Jangan sampai kita dalam sholat hanya kita baca inna a'toina, atau kita hanya baca qul huwallah. Tetapi kita baca, ya, dengan ayat-ayat dengan hafalan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Setelah kita membaca Al-Quran dengan istiqomah, menghafalkannya. Yang ketiga kata alim ulama, kita belajar untuk memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran bagaimana? Maka kita baca, mengaji, minimalnya kita baca dengan terjemahannya. Sehingga kita faham. Contoh, Alif Lam Mim wallahu ta'ala alam bimuradih. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memahaminya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab, dzalikal kitab la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita baca terjemahnya. Untuk apa? Minimalnya kita bisa memahami apa maksud Allah Subhanahu wa taala, apa kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firmannya. Ya, kita baca per ayat, ya, kita baca. Minimal insya Allah kita semua punya terjemahan Al-Quran di rumah kita. Maka kita baca. Kalau kita baca satu hari, satu lembar, ya, satu lembar, maka terdapat berapa? 30 lembar dikalikan 10 lembar dikalikan 30, berarti ada 600 lembar. Maka kalau kita baca, ya, satu hari satu lembar itu, maka insya Allah dalam 2 tahun kita bisa hatam bacaan Al-Quran bersama dengan terjemahannya. Jadi kita paham apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling bagus lagi, kita lanjutkan dengan belajar dengan ulama, dengan ustadz-ustadz, atau kita mondok pesantren, sehingga kita paham makna daripada ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat, hadiah Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama katakan adalah bagaimana kita mengamalkan Al-Quran. Bagaimana kita mengamalkan Al-Quran? Maka kita mengamalkan Al-Quran bertahap-tahap. Seperti tadi saya bacakan. Contoh, Alif Lam Mim Dzalikal kitab la raiba fi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kitab Al-Quran. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maka kita jangan pernah ragu kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. La raiba fi hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, dan dia mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dia menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita amalkan ini. Ya, kita amalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh ragu sedikit pun kepada apa? Firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti. Kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, maka itu pasti itu benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selepas itu apa? Tanda kita sebagai orang bertakwa, kita ini beriman kepada perkara yang gaib. Apa perkara yang gaib? Surga gaib, neraka gaib, malaikat gaib, ya, kubur gaib, nikmat kubur gaib, azab kubur gaib. Maka kita wajib beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa ta'ala alimul gaib. Allah Subhanahu wa ta'ala gaib, tidak nampak. Wajib kita beriman kepada perkara yang gaib. Selanjutnya apa? Wa yuqimuna sholat, mendirikan sholat. Maka kita wajib untuk menjaga sholat. Dalam ayat yang lain dikatakan, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat, hafidhu ala sholat, yang pagi dan petang. Maka kita jaga sholat kita. Menjaga sholat mananya apa? Dia melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum masuk waktu sholat, kita sudah datang di masjid. Kita sudah menunggu waktu sholat. Ini namanya menjaga. Sebagaimana seorang kiper dia menjaga gawang, maka dia menjaga itu sebelum datang bola dia sudah di depan gawang. Sama kita juga seperti itu. Kita menjaga sholat, mendirikan sholat dengan makna apa? Sebelum masuk waktu sholat kita sudah bersiap-siap. Hadiah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 syarat bagi laki-laki menjaga sholat agar sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Di mana dia azan dikumandangkan di awal waktu dengan cara berjamaah. Maka mendirikan sholat ini dalam tafsir dikatakan sesuai dengan syariat. Syariat itu apa? Di awal waktu dengan berjamaah di mana azan dikumandangkan bagi laki-laki. Maka dia jaga, dia melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak melaksanakan sholat maktubah, sholatnya wajib dengan bersendirian. Tetapi dia dengan cara berjamaah di masjid dan di awal
waktu. Namanya kita kalau mengamalkan ini adalah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan kita menginfakkan sebagian rizki kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini juga namanya kita mengamalkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau keempat-empat ini kita bisa amalkan, kita belajar untuk mengamalkan, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia yang sementara ini, apalagi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua menjadi termasuk orang-orang yang ahli Al-Quran. Ya, kata Nabi SAW, la hasada illa alatnaini. Kata Nabi SAW, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Kepada siapakah? Atahullah malan, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, wa huwa yunfiqu alaihi ana al-lail wan an-nahar. Dia menginfakkan di jalan Allah pada pagi dan petang. Dan yang kedua, atahullahul qur'anan wa huwa yaqra'u ana al-lail wa ana an-nahar. Dia diberikan Al-Qur'an, maknanya dia hafal Al-Qur'an dan dia mengamalkannya di siang hari dan membacanya di malam hari. Maka kita boleh iri kepada dua orang tersebut. Maka dia melakukan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai ahli Quran. Yuqalu li sahibil Quran, ya, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqrabi'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang yang akan dibacakan, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada ahli Quran, iqra, bacalah, warattil kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu membacanya di dunia, fa inna manzilaka, sesungguhnya tempat kamu, inda akhir ayatin taqrabiha, di mana akhir ayat yang kamu biar. Artinya kalau kita sebagai ahli Al-Quran, maka kita surganya sebanyak mana bacaan Al-Quran kita ketika di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Semoga kita semua menjadikan diri kita sebagai ahli-ahli Al-Quran, orang-orang yang mau menghafal Al-Quran, mau menghatamkan Al-Quran dan menjadi asbab hidayah untuk seluruh alam. Mungkin itu saja yang dapat kami berikan. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahannya itu merupakan kekhilafan diri pribadi saya. Untuk sempurnanya majelis, mari kita sama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.